may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya daripada Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke dosa besar yang ke-11, yaitu lari dari medan pertempuran atau lari dari medan jihad. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, disebutkan bahwasanya jihad itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Kemudian yang ketiga adalah jihad melawan orang-orang kafir. Dan yang keempat adalah jihad melawan orang-orang munafik. Dan jihad yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Itu ada 4 macam. Yang pertama adalah dalam menuntut ilmu. Yang kedua dalam mengamalkan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah dalam mendakwahkan ilmu. Dan yang keempat adalah sabar. Jadi jihad melawan hawa nafsu ini disebutkan merupakan jihad yang paling afdol, ya. Jihad yang paling afdol. Dan sebagaimana kita tahu bahwasanya nafsu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kemudian yang ketiga adalah an-nafsul lawwamah, jiwa yang selalu mencela. Artinya ketika seorang dia mau melakukan kemaksiatan, itu mesti ada seperti perang batin, ya. Jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Ini namanya adalah nafsul lawwamah. Kemudian yang ketiga adalah an-nafsu al-ammarah bisu, yang memerintahkan kepada keburukan. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana telah kita sampaikan bahwasanya jihad melawan hawa nafsu itu ada 4. Yang pertama adalah dengan menuntut ilmu. Dalam kita menuntut ilmu ini dibutuhkan yang namanya jihad. Dibutuhkan yang namanya jihad. Terlebih misalkan kita mau hadir ke kajian ba'da subuh ini sedikit gerimis, ya. Kadangkala ada perasaan cari masjid yang lebih apa? Yang lebih dekat. Sehingga yang namanya jihad melawan hawa nafsu ini, ya, yaitu dalam menuntut ilmu, dibutuhkan kesungguhan yang lebih. Dengan itu kita melihat bagaimana kesungguhan para ulama, ya, dalam menuntut ilmu. Disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, baqitu sanatain la adu janbi alal ard. 2 tahun aku gak pernah meletakkan tubuhku itu di atas lantai. Artinya Imam An-Nawawi gak pernah selama 2 tahun itu sengaja untuk tidur. Yang ada baca, lelah, kemudian ketiduran. Hafal, menghafal, lelah, kemudian ketiduran. Kalau kita bagaimana, Pak? Kalau kita, ya, capek baca media sosial, kemudian apa? Ketiduran. Kalaupun baru baca buku dapat 1 lembar, langsung apa? Ketiduran. Itu kita. Tapi lihat bagaimana Imam Nawawi kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Kemudian kita lihat juga di antara yang
semangat dalam menuntut ilmu, yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu adalah Hisham ad-Dimashq. Disebutkan ketika dia masih kecil, itu ayahnya sampai jual genteng, ya, jual perabotan, supaya anaknya bisa menuntut ilmu, supaya anaknya bisa belajar kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ketika dia hadir di majelisnya Imam Malik, dia masih kecil, sehingga disebutkan Imam Malik menyuruh, ya, tangan kanannya untuk mengeluarkan anak tersebut dari majelis ilmu. Karena anak ini disebutkan, ya, mungkin agak ada perlawanan, akhirnya dipukul dia. Ketika dia sudah keluar dari majelis ilmu, ditunggu Imam Malik di depan pintu masjid. Ketika Imam Malik keluar, maka anak ini mengatakan, "Wahai Imam, saya tidak akan menghalalkan pukulan Anda. Saya akan tutup nanti pada hari kiamat." Bayangkan ada kiai dituntut demikian, bagaimana, Pak? Ya, ibaratnya demikian, ya. Ini Imam Malik ketika mendengar hal yang demikian, beliau langsung takut. Bagaimana saya harus bisa mendapatkan penghalalan dari Anda? Maka anak ini mengatakan, satu pukulan satu hadis, ya, satu pukulan satu hadis. Tadi berapa kali dipukul? Ya, anggaplah 10 kali. Maka dibacakan 10 hadis, ya, oleh Imam Malik terhadap anak tersebut. Setelah selesai 10 hadis, maka anak ini mengatakan, ya, zidni fid darb wa zidni fil hadis. Tambahkan pukulanmu wahai Imam, dan tambahkan pula apa? Hadismu. Lihat bagaimana semangatnya anak ini dalam menuntut ilmu. Kalau anak zaman sekarang baru dipukul sama gurunya, itu langsung apa? Langsung lapor sama orang tua. Orang tua lapor kepada polisi, gurunya ditahan, gurunya di penjara. Tapi lihat bagaimana anak ini kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Jadi ini jihad yang pertama, ya, dalam melawan hawa nafsu adalah dalam menuntut ilmu. Yang namanya menuntut ilmu dibutuhkan kesungguhan, ya. Kemudian yang kedua adalah dalam mengamalkan ilmu. Dalam mengamalkan ilmu juga dibutuhkan yang namanya jihad, ya, kesungguhan. Karena apabila kita tidak memiliki kesungguhan, ya, dalam mengamalkan ilmu, maka kita tidak akan mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat. Oleh karena itu lihat bagaimana ibunya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Imam Sufyan Ats-Tsauri ini yatim, ya. Ketika dia diutus oleh ibunya untuk menuntut ilmu, ibunya membekali dia dengan 10 dirham. Kemudian ibunya mengatakan, ini 10 dirham, cari 10 hadis, ya. Kalau seandainya 10 hadis yang engkau dapatkan bisa merubah sikapmu, artinya kau amalkan ilmumu, ya, bisa merubah gaya bicaramu, maka ibu akan bekerja menenun untuk menolong engkau dalam menuntut ilmu. Tapi kalau 10 hadis itu tidak merubah sikapmu, maka lebih baik dari sekarang engkau tidak usah menuntut apa? Menuntut ilmu, karena ibu khawatir ilmu itu akan menjadi bala bagi dirimu, ya. Jadi yang namanya mengamalkan ilmu dibutuhkan jihad. Maka kita lihat bagaimana para salaf dahulu dalam mengamalkan ilmu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu disebutkan ketika istrinya Fatimah radhiyallahu anha meminta pembantu, ya, maka mereka berdua datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada pembantu? Apa itu? Yaitu apabila kalian mau tidur, maka bacalah, ya, takbir 34 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, maka itu lebih baik daripada pembantu. Kata Ali bin Abi Thalib, setelah aku mendengarkan ini, fama taraktuhunna ba'd, saya enggak pernah tinggalkan. Sehingga ketika beliau mengatakan demikian ditanya, wala lailata Siffin, sekalipun pada perang Siffin, dalam kondisi perang berkecamuk, ya, kata Ali bin Abi Thalib, wala lailata Siffin, sekalipun dalam perang Siffin, saya enggak pernah meninggalkan untuk membaca ini, ya. Ini menunjukkan kesungguhan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam mengamalkan ilmu. Dan juga disebutkan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ummu Habibah radhiyallahu anha ketika mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, man shalla isnatai asyrata rakaah fi yaumin wa lailah bunya lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari, maka akan dibangunkan baginya istana di surga. Maka kata Ummu Habibah radhiyallahu anha, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak pernah meninggalkan salat 12 rakaat sejak aku mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai pelajaran juga bagi para wanita, bahwasanya mereka juga dianjurkan untuk salat sunnah rawatib, ya. Kalau kita laki-laki mungkin bisa mengamalkan dengan lebih mudah. Kita berangkat ke masjid, ya, kita bisa sholat rawatib qobliyah, nanti setelahnya juga kita bisa ba'diyah. Tapi untuk para wanita yang sholatnya di rumah terkadang berat, ya. Untuk sholat duhur yang wajib aja berat, benar nggak Pak? Kadang-kala mereka harus masak, harus ngurus anak. Maka lihatlah bagaimana Ummu Habibah radhiyallahu anha sejak dengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, beliau tidak pernah meninggalkannya. Dan juga kita lihat bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, disebutkan beliau berusaha, ya, setiap ada hadis yang lewat itu beliau amalkan. Setiap ada hadis yang beliau ketahui langsung beliau amalkan. Sehingga sampailah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bekam, ya, pernah membayar orang yang membekam beliau itu berapa? 1 dinar, ya. 1 dinar itu berapa Pak? 1 dinar. 1 dinar itu hitungannya adalah 4,25 gram emas. Berarti berapa juta itu? Kurang lebih 4 juta, ya. Kalau kita bekam sama teman kita, apa bayaran kita? Kadang-kala ada orang itu habis dibekam karena memang disebutkan dalam hadis, ya, tidak boleh seorang itu memungut dari hasil bekam, ya. Maka kadang-kala habis dibekamnya, syukron akhi, ya, jazakallah khair, ya. Jadi dia nggak bayar sama sekali. Bayarnya cuma apa? Syukran, jazakallah khair. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberi upah kepada orang yang membekam beliau. Maka Imam Ahmad berusaha untuk mengamalkan, karena 1 dinar ini besar, maka beliau menabung. Setelah dapat 1 dinar, maka beliau panggil tukang bekam dan dibayar sesuai apa yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya mengamalkan ilmu butuh yang namanya jihad. Kemudian yang ketiga adalah jihad dalam mendakwahkan ilmu. Jihad dalam mendakwahkan ilmu. Dalam kita mendakwahkan ilmu itu butuh yang namanya jihad. Kadang-kadang kala ketika kita menyampaikan ilmu kepada orang lain itu tidak mau menerima. Kadang-kala kita dimusuhi, kita dibenci. Kadang-kala juga ketika kita mendakwahkan ilmu, yang hadir di majelis kita itu cuma 1. Bayangkan Pak Antum sudah persiapan dari rumah, belajar, kadang begadang, persiapan dalam waktu yang lama, hadir di majelis yang hadir cuma 1, cuma 2. Kira-kira berat atau tidak? Kadang-kala besok nanti datang lagi udah nggak mau lagi, ya. Paling cuma 1, cuma 2, nggak mau lagi dia hadir. Lihat bagaimana para ulama dahulu, ya. Bahkan di Masjid Nabawi ada syekh yang ngajar, muridnya cuma 1, cuma qori'nya saja yang hadir, yang lain tidak ada. Maka ini butuh yang namanya apa? Jihad, kesungguhan. Sekalipun cuma 1, jalan. Sebutkan Atha bin Abi Rabah, itu muridnya cuma 8, yang bermajelis dengan beliau hanya 8. Nafi Maula ibni Umar, itu yang hadir cuma 1, yaitu Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan berat, ya, ketika seorang mendakwahkan ilmu itu berat, maka dibutuhkan yang namanya jihad. Belum lagi dimusuhi, kadang diancam untuk mendapatkan pembunuhan, rumahnya dilempari, diusir, ya, dari kampungnya. Ini menunjukkan bahwasanya mendakwahkan ilmu dibutuhkan yang namanya jihad. Kemudian yang keempat adalah dengan bersabar, ya, dengan bersabar, dan sabar juga dibutuhkan yang namanya jihad. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jihad yang kedua adalah jihad melawan syaitan. Jihad melawan syaitan ini juga jihad yang cukup berat, ya. Karena syaitan ini merupakan musuh
disebutkan dalam surat Fatir ayat yang ke-6, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia musuh. Dan syaitan ini musuh yang sangat berat untuk kita lawan ya. Karena yang pertama, syaitan ini selain dia musuh, dia juga bersumpah untuk menyesatkan kita. Syaitan pernah mengatakan, fabi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan seluruh manusia. Kemudian syaitan ini dia sangat dendam dengan manusia. Sejak ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diciptakan dari berbagai tanah. Kemudian disebutkan syaitan itu datang ya, iblis datang melihat ya, sebelum Nabi Adam ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, itu iblis sudah masuk dalam dirinya hasad. Ketika Nabi Adam alaihissalam sudah ditiupkan ruh, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu illa iblis, maka seluruhnya sujud kecuali iblis. Ketika iblis ditanya, "Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam?" Maka dia mengatakan, "Ana khairun minhu." Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis dari surga. Qala khruj minha madhuma madhura. Keluar engkau dari surga dalam keadaan terhina. Maka sejak itulah kemudian ya iblis dendam kepada Nabi Adam dan dendam kepada seluruh anak keturunan Nabi Adam alaihi salam. Maka bayangkan kalau kita punya musuh, dia sudah bersumpah untuk menyesatkan kita, ditambah lagi dia dendam. Kira-kira bagaimana ya upaya dia untuk menyesatkan kita? Dia sudah musuh, kemudian sudah bersumpah dan sangat dendam. Maka iblis akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menyesatkan manusia. Lihat bagaimana persiapan iblis dalam menyesatkan manusia ya. Langkah-langkahnya dalam menyesatkan manusia. Yang pertama, iblis minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditangguhkan sampai hari kiamat. Iblis mengatakan, meminta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan aku sampai hari kebangkitan. Maka Allah mengatakan, innaka minal mundzirin. Sesungguhnya engkau termasuk yang akan ditangguhkan sampai hari kiamat. Bayangkan kalau ada orang yang kerja di suatu PT ya, dia bekerja di bidang yang sama selama berpuluh-puluh tahun, kira-kira dia jadi pakar atau tidak, Pak? Dia akan jadi pakar. Ada kerusakan sedikit, misalkan dia tukang listriknya ya, atau tukang komputernya yang baikin komputer listrik, ada kerusakan sedikit, merem aja dia bisa ya. Ibaratnya demikian, gelap-gelap dia bisa baikin. Atau ini nggak rusak, ini digeser dikit sudah apa? Sudah baik. Tapi kalau orang-orang yang baru kerja, belum punya pengalaman, kadang-kala kerusakannya sepele tapi ngerjainnya 2 hari ya. Tapi kalau sudah pakar, kadang-kala merem dia sudah apa? Selesai. Bagaimana dengan iblis yang sudah berpuluh-puluh tahun dalam menyesatkan manusia? Sudah sangat apa? Sudah sangat pakar sekali, sehingga tahu, oh kalau ustadz itu digodanya begini, kalau orang awam itu digodanya begini, sudah tahu celah-celahnya untuk menyesatkan manusia. Kemudian yang berikutnya, iblis ketika menggoda manusia itu digoda dari seluruh penjuru ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-16 17, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian mereka ya, iblis ini mendatangi Bani Adam min baini aydihim, dari arah depan, wa min khalfihim, dari arah belakang, wa an aymanihim, dari arah kanan, dan juga dari arah kiri. Jadi nggak cuma dari depan saja digoda manusia, dari depan, belakang, ya, kanan, kiri. Ini menunjukkan akan kesungguhan iblis dalam menyesatkan manusia. Kemudian yang berikutnya, kita semakin berat dalam melawan iblis ini atau syaitan ini karena mereka ini nggak kenal istirahat, terus menggoda manusia.
Oleh karena itu Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah ditanya, "Baik Imam, apakah iblis itu istirahat? Apakah setan itu istirahat?" Maka beliau mengatakan, kalau seandainya setan istirahat, maka kita pun juga bisa apa? Istirahat. Ini menunjukkan setan bersungguh-sungguh dalam menggoda manusia, nggak kenal istirahat. Disebutkan dalam riwayat, "Inna syaitana qa'ada li bani adam bi atruqihi." Syaitan itu duduk di setiap jalan yang dilewati oleh Bani Adam. Setiap jalan yang dilewati oleh Bani Adam ada syaitan di situ. Bahkan kita masuk ke dalam rumah, kalau kita nggak doa, syaitan ikut atau tidak? Akan ikut. Ya. Disebutkan dalam riwayat itu, syaitan mengatakan, lana mabit, kita punya tempat untuk bermalam. Bahkan kalau kita makan, kemudian kita nggak membaca doa, ya, syaitan mengatakan lana asya, kita punya makan malam. Jadi syaitan nggak pernah istirahat dan terus menggoda manusia. Dan kita semakin susah juga melawan syaitan, karena syaitan ini adalah makhluk gaib. Kita nggak lihat dia, tapi dia lihat kita. Kita kalau lawan musuh yang nggak kelihatan, berat atau tidak, Pak? Ya. Mungkin kalau lawan orang yang badannya kekar tapi kelihatan, masih mungkin kita untuk menjatuhkan dia, masih ada kemungkinan, ya. Meskipun perut kita bulat, perut dia kotak-kotak, ya, masih mungkin kita untuk mengalahkan dia karena dia kelihatan. Dia pukul, kita ganti pukul. Tapi kalau musuh nggak kelihatan, ini yang berat. Kita pukul dia hilang, tahu-tahu muncul di belakang, ya, ibaratnya. Kita pukul lagi, tahu-tahu dia ada di atas kita. Jadi ini, ya, yang membuat kita semakin berat untuk melawan syaitan. Dia nggak kelihatan. Kemudian yang berikutnya, syaitan ini sangat dekat dengan kita. Menggodanya itu sangat dekat. Yajri majrad dam. Syaitan itu mengalir di aliran apa? Darah. Dan juga syaitan itu menggoda langsung ke hati-hati manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ia membuat was-was dalam hati manusia. Jadi akal itu mengolah data. Yang mengambil keputusan itu adalah apa? Hati. Dan hati itulah yang langsung digoda oleh syaitan. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, syaitan ini semakin susah kita lawan, ya, karena dia sangat terorganisir. Setiap hari laporan kepada pimpinannya, kepada iblis, sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, sesungguhnya iblis itu dia memiliki istana di atas air. Kemudian dia mengutus anak buahnya untuk menggoda manusia. Kemudian mereka datang habis goda, ya, mungkin laporannya, saya sudah berhasil membuat manusia ngantuk di majelis taklim, ya. Kata bosnya apa? Belum apa-apa itu, ya, belum apa-apa. Nanti ada lagi datang, saya sudah berhasil menggoda ini. Maka kata iblis, belum, ya. Sampai ada yang datang laporan, saya sudah berhasil memisahkan antara suami dengan istrinya. Nah, ini baru, ya, ini baru misi apa? Berhasil. Sehingga disebutkan setan ini didekatkan. Iblis mengatakan, nikma anta, sebaik-baik setan adalah apa? Engkau, karena sudah berhasil memisahkan antara suami dengan istri. Ini menunjukkan bahwasanya setan ini sangat terorganisir. Oleh karena itu disebutkan ketika seorang dia keluar dari rumah, kemudian dia membaca doa, Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah. Maka dikatakan kepadanya, hudita wa kufita wa bukit. Engkau telah diberi hidayah, engkau dicukupkan, dan juga engkau telah dijaga. Maka kemudian disebutkan ada syaitan yang mau menggoda dia. Mungkin dia nggak tahu kalau orang ini keluar rumah sudah membaca doa, tapi ada temannya yang tahu. Sehingga ketika ada yang mau menggoda, maka syaitan menegur temannya, mengatakan, ya, kamu tidak akan bisa menggoda seorang yang telah diberi hidayah, dicukupkan, dan telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana langkah-langkah syaitan dalam menyesatkan manusia? Yang pertama adalah dilihat kecenderungannya. Kalau orang ini cenderungnya adalah semangat dalam beribadah, maka dibuat dia ini ekstrim dalam beribadah, berlebihan dalam beribadah.
Ketika seorang itu dia ekstrim dalam beribadah, hulu berlebihan dalam beribadah, maka bisa jadi dalam hatinya itu sudah tidak ada lagi rasa rahmat kepada sesama kaum mukminin. Sehingga ketika ada saudaranya sesama kaum mukminin yang melakukan dosa, terutama dosa besar, langsung dianggap saudaranya ini apa? Kafir, keluar daripada Islam. Ya, jadi ketika seorang itu dia terlalu berlebihan dalam beribadah, kemudian dia juga benar-benar meninggalkan maksiat, maka ditanamkan dalam dirinya oleh syaitan, ya, tidak memiliki rasa rahmat terhadap orang-orang yang beriman yang lainnya. Sehingga ketika saudaranya terjatuh ke dalam kemaksiatan, langsung dikeluarkan daripada apa? Daripada Islam. Kalau dia orang ini dia cenderungnya adalah kepada cinta dunia, ya, maka digoda dari sisi apa? Syahwatnya, sehingga dia benar-benar ditenggelamkan dalam apa? Kemaksiatan. Tapi urutan syaitan dalam menggoda manusia, yang pertama itu menjerumuskan pada kekafiran. Jadi tujuan syaitan dalam menggoda manusia yang pertama, ya, adalah menjadikan manusia itu kafir atau musyrik atau menjadi orang munafik. Ini tujuannya yang pertama. Ketika tujuan ini syaitan tidak berhasil, maka dia akan berpindah kepada tujuan berikutnya, yaitu dijerumuskan kepada kebid'ahan. Dia suka melakukan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bahwasanya kebid'ahan itu adalah yang paling disenangi oleh syaitan. Kenapa disenangi oleh syaitan? Karena orang ketika dia melakukan kebid'ahan, dia merasa dirinya benar. Sedangkan orang ketika dia melakukan kemaksiatan, berzina, minum khamar, dia merasa dirinya apa? Salah. Sehingga ada waktu di mana dia ingin untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang terjerumus pada kebid'ahan, dia merasa dirinya benar, maka nggak tahu kapan dia akan bertobat kepada Allah, karena dia merasa dirinya berada di atas kebenaran. Maka digoda oleh syaitan, nggak berhasil menyesatkan dia, ya, untuk menjadikan kufur, musyrik, maka digoda lewat ini, dijadikan dia senang dengan amalan-amalan yang bid'ah. Kalau nggak berhasil, maka syaitan akan menggoda dia untuk terjatuh kepada dosa-dosa besar, ya, jatuh kepada dosa-dosa besar. Kalau syaitan nggak berhasil juga menjadikan manusia itu terjatuh kepada dosa-dosa besar, maka dibuat manusia itu meremehkan dosa-dosa kecil, ya. Dibuat manusia itu meremehkan dosa-dosa kecil. Dan disebutkan la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Janganlah kalian itu meremehkan dosa kecil. Ingat, sesungguhnya gunung itu berasal dari apa? Kerikil-kerikil yang kecil. Jadi jangan kita remehkan dosa kecil, tapi dibuat kita oleh syaitan untuk meremehkan dosa kecil. Udah nggak apa-apa, dosa kecil kan bisa nanti dihapus dengan apa? Dengan kebaikan, dengan istighfar. Kemudian ketika syaitan nggak berhasil menggoda seorang untuk melakukan dosa kecil, maka dijadikan dia sibuk dengan perkara-perkara yang mubah. Dibuat sibuk dengan perkara-perkara yang mubah, ya. Seperti goes, ya, sepedahan, itu mubah atau haram? Ya, mubah. Tapi dibuat berlebihan. Goes sampai ke Bali misalkan. Ya, masuk sholat zuhur udah kecapean, nggak sholat zuhur dia. Ya, masuk sholat asar udah kecapean. Dibuat, ya, sibuk dalam perkara-perkara mubah. Kuliner kemana? Bahkan ada orang mau makan durian itu dari Jakarta terbang ke Medan. Cuma mau makan apa? Durian. Habis beli 2 juta pulang lagi. Ya. Dibuat apa? Sibuk dalam perkara-perkara yang mubah. Kemudian yang terakhir, ketika gagal, maka disibukkan dia dengan ibadah-ibadah yang pahalanya kecil, meninggalkan ibadah-ibadah yang pahalanya besar. Jadi dibuat dia sibuk dengan ibadah-ibadah yang pahalanya kecil, meninggalkan ibadah-ibadah yang pahalanya besar. Inilah syaitan, ya, dalam menggoda manusia. Maka dibutuhkan yang namanya jihad.
Dan syaitan itu dalam menggoda manusia, dia punya dua senjata ampuh. Dua senjata ampuhnya syaitan, yang pertama adalah syubhat, dan yang kedua adalah syahwat. Dua senjatanya syaitan yang sangat ampuh dalam menggoda manusia adalah syubhat, yang kedua adalah syahwat. Syubhat itu apa? Syubhat itu dibuat seorang dia menerima perkara-perkara yang rancu. Syubhat itu dinamakan dengan syubhat. Kenapa? Yushbihul haq. Karena syubhat itu dia mirip dengan apa? Kebenaran. Sehingga seorang mengira itu adalah kebenaran, padahal itu adalah kesesatan. Itu namanya syubhat. Seorang mengira itu adalah kebenaran karena memang dikuatkan dengan dalil-dalil, ya, padahal itu adalah sebuah kesesatan. Ini namanya syubhat. Adapun syahwat dibuat seorang itu dia cinta terhadap dunia, ya, terhadap wanita, sehingga dia terjatuh kepada perzinahan, minum khamr, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia dua senjata ampuh untuk melawan dua senjatanya syaitan. Ya. Senjatanya syaitan syubhat itu dilawan dengan ilmu. Dilawan dengan apa? Ilmu. Kalau kita punya ilmu, ya, punya pondasi yang kuat, maka kita tidak mudah termasuki dengan apa? Syubhat. Kalau kita punya ilmu, maka kita tidak mudah untuk apa? Termasuk atau disesatkan dengan apa? Dengan syubhat. Kita tahu, oh ini syubhat, ini nggak benar ini, sehingga kita bisa apa? Tinggalkan. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, ada ilmu-ilmu yang masuk dari perkara-perkara yang syubhat, kita bisa langsung apa? Bisa langsung kena. Maka ini senjata yang pertama, ya, untuk melawan senjatanya syaitan, yaitu dengan ilmu. Ilmu untuk melawan syubhat. Kalau untuk melawan syahwat apa? Untuk melawan syahwat senjatanya adalah sabar. Untuk melawan syahwat senjatanya adalah sabar. Karena kadang-kala ada orang dia sudah punya ilmu, tapi dia masih terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kadang-kala dia sudah punya ilmu, dia masih berzina, ya, karena dia tidak memiliki apa? Kesabaran. Dia tidak bisa sabar dalam meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan punya dua senjata ampuh, dan manusia juga, ya, terutama orang-orang yang beriman, memiliki dua senjata ampuh untuk melawan dua senjatanya syaitan. Yang pertama adalah ilmu untuk melawan syubhat, yang kedua adalah sabar untuk melawan syahwat. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk supaya kita bisa selamat dari godaan-godaan syaitan, yang pertama adalah kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika syaitan mengatakan, bersumpah kepada Allah, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, dengan kemuliaanmu ya Allah aku akan sesatkan seluruh manusia. Kemudian syaitan mengatakan, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka kalau kita ingin selamat dari godaan syaitan, kita berusaha untuk ikhlas dalam ibadah kita kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah dengan kita berdoa. Dalam setiap aktivitas kita hendaknya apa? Berdoa. Karena kita masuk kamar mandi, kalau nggak berdoa diikuti oleh syaitan. Sehingga syaitan melihat ketika kita apa? Menanggalkan baju dan celana kita, dilihat oleh syaitan. Makanya disebutkan ada orang itu yang susah menikah, itu bisa jadi dia ditaksir oleh syaitan. Jadi ketika dia masuk kamar mandi, dia buka baju, dia buka celananya, dilihat oleh syaitan, bodinya bagus juga ya. Akhirnya tertarik syaitan. Ya. Syaitan tertarik sehingga dia dibuat gak bisa untuk menikah. Setiap ada yang melamar, dia tolak, melamar, dia tolak, karena dia ditaksir oleh apa? Oleh syaitan. Maka untuk melawan godaan syaitan, ya, ini dengan kita berdoa setiap aktivitas kita. Makanya ada doa naik kendaraan, ada doa masuk kamar mandi, ada doa masuk rumah, ada doa ketika kita makan. Ini supaya kita tidak digoda oleh syaitan. Tadi sebagaimana kita sebutkan, seorang ketika dia masuk rumah nggak berdoa, syaitan ikut masuk, sehingga syaitan mengatakan lana mabit. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jihad yang ketiga sekaligus yang keempat, yaitu jihad melawan orang-orang kafir dan juga jihad melawan orang-orang munafik.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi jahidil kuffara wal munafiqin waghluz 'alaihim." Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik, ya, dan bersikap keraslah kepada mereka. Dan jihad melawan orang-orang kafir, berperang melawan mereka, itu harus dengan imam, ya, harus dengan imam, harus dengan pemimpin. Karena kalau seandainya jihad itu sendiri-sendiri, tidak dengan pemimpin, tidak dengan imam, ya, pemerintah, maka akan terjadi kekacauan. Sedikit benci sama orang langsung perang. Ini seperti orang-orang Arab jahiliyah, ya. Ketika ada masalah sedikit langsung perang antar apa? Antar kabilah. Bahkan disebutkan dalam sejarah itu kalau mereka sudah perang, perangnya sampai apa? Sampai puluhan tahun, ada yang sampai 40 tahun berperang. Ini yang namanya perang, kita harus bersama pemimpin. Kalau tidak, maka akan terjadi kekacauan. Kemudian jihad melawan orang-orang munafik, ya, melawan orang-orang kafir itu dengan 4 hal. Jadi jihad melawan mereka ini dengan 4 hal. Yang pertama adalah dengan hati, yang kedua dengan lisan, kemudian yang ketiga dengan harta, dan yang keempat dengan jiwa. Jadi jihad melawan orang kafir dengan 4 macam. Yang pertama dengan hati, kemudian yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan harta, yang keempat dengan jiwa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrikin dengan lisan-lisan kalian, dengan harta-harta kalian, dan juga dengan jiwa-jiwa kalian. Apa maksudnya jihad dengan hati? Jihad dengan hati itu adalah dengan membenci mereka. Dengan membenci mereka, orang-orang kafir, dengan tidak loyal kepada mereka. Tapi kalau kita bermuamalah sama mereka dibolehkan. Bermuamalah sama mereka dibolehkan, tapi kita benci kepada mereka. Tapi untuk muamalah kita dibolehkan, jual beli, ya, gadai menggadai. Ini dibolehkan, sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau meninggal dunia, ya, baju besi beliau masih tergadai sama orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalian itu tidak dilarang, ya, untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir apa? Kalian. Maka kita dibolehkan untuk berbuat baik kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah jihad dengan lisan. Jihad dengan lisan itu adalah dengan berdakwah, ya, dengan mematahkan hujah-hujah mereka. Kadang-kadang kala mereka, orang-orang munafik ini, untuk memerangi kaum muslimin itu juga dengan hujah-hujah yang kuat. Bahkan mereka juga berdalil dengan apa? Dengan Al-Quran. Mereka untuk mengatakan bahwasanya semua agama benar, semua agama itu akan masuk ke dalam surga, itu juga mereka berhujjah dengan Al-Quran, berhujjah dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka kita perangi mereka dengan lisan, ya, dengan tulisan, untuk mematahkan hujjah-hujjah mereka. Namun ketika kita mematahkan hujjah-hujjah mereka, hendaknya kita tidak menghina Tuhan-Tuhan mereka. Karena apabila kita menghina Tuhan-Tuhan mereka, maka mereka akan membalas dengan yang lebih hebat lagi dalam menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah jihad dengan harta. Jihad dengan harta, dengan kita infakkan harta kita fisabilillah. Oleh karena itu seperti dalam perang Tabuk, ya, di mana kaum muslimin dalam kondisi susah, ya, peperangan yang sangat berat, sehingga Nabi SAW mengajak mereka untuk menginfakkan harta-harta mereka. Sehingga keluarlah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan hartanya yang banyak, Abu Bakar dengan hartanya yang banyak, Umar dengan hartanya yang banyak. Disebutkan Abu Bakar mengeluarkan seluruh hartanya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengeluarkan setengah hartanya.
dan ada dari kaum muslimin itu yang berinfak dengan segenggam ya kurma, sehingga mereka dihina dan dilecehkan oleh orang-orang munafik. Untuk apa sedekah yang sedikit itu ya? Karena mereka adalah orang-orang miskin yang tidak bisa bersedekah dengan yang banyak, sehingga mereka bersedekah dengan semampu mereka ya, bersedekah fi sabilillah ya, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah jihad dengan jiwa ya, jihad dengan jiwa dengan turun ke medan pertempuran. Dan jihad ini hukumnya itu adalah fardu kifayah. Hukum jihad itu adalah fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah bila sudah ada yang melaksanakan maka gugur kewajiban bagi yang lain. Namun jihad ini bisa menjadi fardu ain. Kapan? Dalam 3 kondisi. Ya, jihad bisa menjadi fardu ain dalam 3 kondisi. Yang pertama adalah ketika sudah bertemu 2 pasukan. Ya. Ketika sudah bertemu 2 pasukan maka ini sudah wajib bagi mereka ya untuk berperang. Fardu ain. Ketika sudah bertemu 2 musuh ini kemudian ada yang lari mundur, maka ini yang menjadi pembahasan kita. Dia melakukan dosa besar. Ya, ketika sudah bertemu 2 pasukan musuh, kemudian dia lari mundur ke belakang, maka dia melakukan dosa besar. Ya, disebutkan dalam hadis ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Di antaranya adalah ya al-firaru minaz zahab, yaitu lari dari medan pertempuran. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqital aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallahi wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Barang siapa yang dia lari mundur ke belakang dari medan pertempuran bukan karena untuk mengatur siasat, juga bukan karena ingin bergabung dengan pasukan yang lain, faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam, maka Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya dan tempat kembalinya adalah neraka jahanam, yang mana neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi mereka yang sudah berada di pasukan perang kemudian lari, dia melakukan dosa besar. Kenapa dia dianggap melakukan dosa besar? Ya tadi ini ancamannya, dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam ya. Karena orang yang lari dari medan jihad itu bisa melemahkan barisan kaum muslimin. Apalagi sudah perang ya, sudah mungkin agak kalah-kalah sedikit kemudian dia lari ya. Kira-kira kaum muslimin yang lain pengen lari juga atau tidak? Ya, pengen lari juga ya. Enak sekali dia lari ya, mungkin dia juga pengen apa? Lari. Dan juga akan menguatkan barisan musuh ya, semakin besar musuh untuk menghabisi apa kaum muslimin. Ketika kaum muslimin lari ya semakin musuh itu berambisi untuk apa? Untuk menghabisi. Maka ini kenapa dilarang ya, karena bisa melemahkan barisan kaum muslimin. Boleh kaum muslimin itu dia mundur ke belakang, lari dari medan jihad ketika jumlah lawan itu tidak berimbang, ketika jumlahnya itu berkali-kali lipat misalkan, maka boleh untuk mundur. Seperti kalau tidak salah pada perang Mu'tah, kaum muslimin 3.000, musuh berapa Pak? Musuh 10.000 atau 20.000? Musuh 200.000 ya. Musuh 200.000, maka boleh untuk mundur ketika itu ya. Oleh karenanya pada perang Mu'tah ini kaum muslimin mundur dengan teratur sehingga tidak dikejar oleh musuh ya. Karena dalam agama kita juga tidak dianjurkan yang namanya mati konyol ya. 3.000 lawan 200.000 ini kan sangat berat sekali. Maka kalau misalkan musuhnya jumlahnya berkali-kali lipat, maka boleh untuk apa? Untuk mundur ke belakang. Kemudian yang kedua, jihad menjadi fardu ain ya, apabila negeri kaum muslimin yang aman itu dikepung oleh musuh. Jadi kalau negara kita dikepung oleh musuh, maka pada saat itu jihad hukumnya menjadi fardu ain. Kemudian yang ketiga ya, jihad menjadi fardu ain itu ketika seorang sudah ditunjuk sama pemimpin, sama presiden, ditunjuk kamu berangkat ya. Maka ketika itu jihad hukumnya menjadi apa? Fardu ain.
Namun pada asalnya jihad itu hukumnya adalah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang berangkat, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara ketentuan dalam berperang ya, dalam berjihad ya, di antara ketentuan yang hendaknya diperhatikan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memerintahkan pasukan untuk berperang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat kepada mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ugzu bismillah fisabilillah, berperanglah kalian dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Qatilu man kafara billah, perangi orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ugzu wala taghullu, berperanglah kalian dan jangan kalian berbuat ghulul. Berbuat ghulul itu adalah mengambil harta rampasan perang sebelum dibagikan. Maka ini dilarang. Nanti kita akan bahas ya di dosa besar yang selanjutnya ya, yaitu perbuatan apa? Ghulul. Ngambil ghanimah sebelum dibagikan. Wala tahdiru, kata Nabi, berperanglah kalian namun jangan kalian berbuat khianat. Apa berbuat khianat itu? Misalkan musuh sudah nyerah, terjadi kesepakatan gencatan senjata, tapi kemudian masih ada dari kaum muslimin yang apa? Membunuh musuh. Ini namanya berkhianat. Pada asalnya yang namanya perang itu adalah khid'ah, tipuan. Jadi perang itu adalah tipu daya ya. Jadi seorang itu dibolehkan untuk berdusta ya, untuk berbohong pada 3 hal. Yang pertama dalam apa? Dalam mendamaikan, kita boleh untuk berdusta. Kemudian yang kedua adalah dusta untuk menggombali istri ya, untuk menambah keromantisan. Istri kita sudah tua, umur 60 tahun, keriput, kita katakan cantik sekali ibu ini ya, misalkan. Padahal mukanya udah keriput ya, udah tua, kita puji-puji dia. Meskipun itu dusta, maka tidak mengapa. Kemudian yang ketiga adalah dusta dalam peperangan, maka dibolehkan. Contohnya seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat perang. Jadi dahulu kalau mau perang itu ada namanya mubarazah, perang tanding dulu, 1 lawan 1. Maka ketika Ali maju, musuh juga maju, maka Ali mengatakan, saya tidak lawan 2 orang, saya cuma mau lawan 1 orang. Maka musuhnya noleh ya, dikira ada temannya yang apa? Ikut di belakangnya. Ketika musuh noleh langsung ditebas kepalanya oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau demikian nggak apa-apa ya, karena yang namanya perang itu adalah apa? Tipu daya. Tapi kalau berkhianat ini yang dilarang ya, berkhianat itu yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala tumatsilu, dan jangan kalian memutilasi. Jadi kalau sudah berhasil bunuh sudah, jangan kemudian matanya dicongkel, tangannya dipotong ya, kakinya dipotong, sebagaimana ya Hindun yang berhasil membunuh Hamzah lewat orang suruhannya ya, Wahsy ketika berhasil membunuh Hamzah, apa yang diambil? Ya, diambil hatinya ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslim untuk melakukan demikian. Kalau sudah berhasil dibunuh, sudah dibunuh, jangan dimutilasi. Kemudian Nabi mengatakan wala taqtulu walidan, jangan kalian bunuh anak-anak ya. Orang tua, wanita itu tidak boleh apa? Dibunuh. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin fad'uhum ila thalathi khisal. Kalau kamu sudah bertemu dengan musuhmu ya, maka tawarkan kepada dia 3 hal. Kalau dia mau menerima maka biarkan ya. Tawarannya apa? Yang pertama adalah tawarkan Islam. Kalau dia mau masuk Islam, ahlan wa sahlan ya. Kalau dia masuk Islam, sudah perintahkan dia untuk berhijrah, untuk keluar dari negaranya, untuk masuk kepada negara kaum muslimin. Yang kedua, kalau tidak mau Islam maka bayar jizyah. Bayar apa? Jizyah. Bayar jizyah itu adalah ya, bayaran yang diberikan kepada kaum muslimin. Ada yang menyebutkan jizyah ini untuk seluruh orang-orang yang non-Islam, Yahudi, Nasrani, Majusi
ya orang-orang musyrik, maka semuanya ditarikin jizyah untuk supaya mereka mendapatkan keamanan tinggal di negara kaum muslimin. Namun ada yang mengatakan yang ditarikin jizyah itu hanya Yahudi, Nasrani, Majusi. Adapun orang-orang kafir Arab tidak ditarikin jizyah. Untuk orang kafir Arab pilihannya hanya dua, Islam atau perang. Ya, Islam atau perang. Ini pilihannya untuk orang kafir Arab. Tapi selainnya untuk ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, kemudian juga Majusi, maka ada pilihan apa? Jizyah. Kemudian pilihan yang ketiga, kalau nggak mau Islam, nggak mau bayar jizyah, maka kemudian mereka diperangi. Inilah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika misalkan kaum muslimin itu apa? Berperang. Ini menjelaskan kepada kita akan keindahan daripada agama kita. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, sebagaimana pembahasan kita bahwasanya seorang itu dia tidak boleh lari dari medan jihad, ya. Karena lari dari medan jihad itu merupakan dosa besar yang bisa melemahkan barisan kaum muslimin. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dengan Utsman bin Affan radhiyallahu an yang lari dari medan jihad pada perang Uhud, ya. Lari dari medan jihad pada perang Uhud. Maka bagaimana cara membantahnya? Cara membantahnya bagaimana, Pak? Kalau ada yang mengatakan, bagaimana dengan Utsman dan sahabat-sahabat yang lain yang lari pada perang Uhud? Maka kita katakan, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terlalu banyak kebaikan-kebaikannya, terlalu banyak keutamaan-keutamaannya. Utsman bin Affan sudah dijamin surga. Utsman bin Affan telah menginfakkan hartanya yang sangat banyak untuk kepentingan kaum muslimin. Utsman bin Affan itu adalah menantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika istrinya meninggal, diangkat lagi ya untuk menjadi menantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat Utsman menjadi menantu itu asal-asalan atau memang benar-benar pilihan, Pak? Kita saja kalau mau nyari menantu, kita benar-benar nyari yang terbaik untuk anak kita. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menunjukkan akan keutamaan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an yang sangat dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau dikatakan Utsman lari, iya, Utsman pernah lari dari medan jihad pada perang Uhud. Namun Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ali Imran, innal ladzina tawallaw minkum yaumal taqal jam'an innamastazallahumush syaitan bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum. Sesungguhnya orang-orang yang lari dari medan jihad ketika bertemunya dua musuh, ya, bertemunya dua pasukan, sesungguhnya mereka itu lari karena digelincirkan oleh syaitan akibat kesalahan yang mereka lakukan sebelumnya. Walaqad afallahu anhum, namun Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan mereka. Jadi mereka ini sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selesai urusannya. Karena mereka sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ketika lari dari perang Uhud itu memang kondisinya sangat genting. Ya, ketika itu disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah terbunuh, sehingga sebagian sahabat itu ada yang meletakkan pedangnya. Untuk apa lagi berperang kalau Nabi sudah terbunuh? Ada juga yang lari ke belakang, sudah nggak mau jihad lagi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya isunya sudah terbunuh. Jadi kondisinya sangat genting, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala sudah tetapkan mereka ini memang mereka lari, tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah memaafkan mereka. Jadi kalau ada orang-orang yang nyinggung masalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang lari dari medan jihad, maka kita bawakan ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan mereka. Wallahu taala alam, ya, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelum ditutup, mungkin kalau ada yang bertanya dipersilahkan.